Setelah gue pulang dari sholat isya tersebut, ibu gue langsung keluar dari kamar ini dan langsung terharu matanya dan memeluk gue. Halo teman-teman semua. Jadi di sini gue akan bercerita tentang perjalanan gue ketika masa SMA berjuang untuk mendapatkan kampus terbaik yang tentu sesuai dengan keinginan gue. Ceritanya sangat panjang. Gue pernah nulis di Instagram gue tahun lalu dan rasanya kayaknya kurang lengkap kalau gue nggak mendokumentasikannya di YouTube ini. Yang semoga bisa diambil hikmahnya juga untuk teman-teman yang menonton ini. Jadi sesuai dengan judul YouTube ini, gue gagal 8 kali bahkan hampir 9 kali dalam proses tes masuk perguruan tinggi negeri dan swasta. Jurusan yang gue sangat inginkan dulu adalah jurusan teknik lingkungan. Gue pengen teknik lingkungan karena gue melihat Indonesia lingkungannya sedang tidak baik-baik saja, khususnya di bidang industri, dan di situ gue ingin mengambil peran di bidang industri. Nantinya ketika hasil produksi sudah jadi dan ada limbah lalu dibuang, limbahnya itu tidak dibuang langsung ke alam, tapi diproduksi dulu sebelum dibuang ke alam, sehingga alam tidak merasakan dampak negatif dari produksi di industri tersebut. Dan gue juga nggak strict ke teknik lingkungan banget sih lama-kelamaan ketika proses tes itu. Gue nyoba teknik kimia, teknik energi, oceanografi, dan lain-lain karena merasa bahwa itu jurusan yang mirip dengan teknik lingkungan pada saat itu. Yang pertama, gue ikut SNMPTN. Waktu itu gue milih FTSL ITB, teknik lingkungan Undip, dan oceanografi Undip. Lalu gue ikut SBMPTN, pilihannya sama kayak SNMPTN. Lalu gue ikut PMDK Polban. Waktu itu di PMDK Polban, gue milihnya teknik konversi energi, jurusannya D4 konservasi energi. Terus gue ikut SIMAK UI. SIMAK UI gue pilihan pertamanya teknik lingkungan. Yang keduanya itu gue lupa, yang jelas bukan jurusan yang berhubungan lingkungan. Waktu itu gue udah agak-agak pasrah lah pas SIMAK UI. Jadi apa aja gue pilih yang emang passing grade-nya kecil, asal gue bisa kuliah pada saat itu. Terus gue nyoba UM-UNS juga. UM-UNS gue cobanya waktu itu jurusan teknik kimia. UM Undip gue coba dengan jurusan yang sama kayak SNMPTN dan SBMPTN, yaitu teknik lingkungan dan oceanografi. Lalu untuk swastanya gue juga sempat coba, yaitu UII, jalur tesnya CBT, itu ngambil jurusan teknik lingkungan. Dan yang terakhir tentu SMB Polban, dan gue sempat ditolak di SMB Polban. Dan gue ini adalah makhluk cadangan selama 4 tahun kemarin kuliah di Polban. Gue gak akan ceritain secara keseluruhan ceritanya karena bakal panjang banget. Gue akan ceritain klimaksnya aja. Ketika gue pada tanggal 5 Agustus 2015 ditolak 3 perguruan tinggi sekaligus di waktu yang bersamaan setelah banyak akumulasi kegagalan yang gue terima sebelum-sebelumnya. 5 Agustus 2015 gue itu di Jogja. Gue tes CBT UII. Hasil dari CBT UII itu langsung terpampang di depan komputernya. Ketika kita submit jawaban-jawaban dari soal-soal yang tertera di komputer UII tersebut, hasilnya langsung keterima. Hasilnya langsung keluar dan gue tentu gagal. Dengan caps lock ngegasnya lah kalau bahasa zaman sekarang, tidak diterima. Terus gue juga ikut UM Undip. Tesnya itu sih sebenarnya udah lama, dari setelah lebaran pada tahun itulah, gue lupa tepatnya. Gue melihat pengumumannya itu ketika gue pulang dari Jogja ke Cirebon. Pengumumannya itu kalau nggak salah pukul 10 malam. Ketika gue buka di kereta karena gue kepo, gue masukin nomor peserta, pas dilihat ternyata gue nggak keterima. Gue sampai cek sekali lagi, 2 kali lagi mungkin salah gitu kan, karena gue gagal terus gitu kan, masa setiap ngeliat tuh selalu gagal. Akhirnya gue cek lagi dan memang bener nggak keterima. Terus yang terakhir itu pengumuman Polban, SMB Polban. SMB Polban itu infonya itu jam 00.00 tanggal 6 Agustus. Tapi ternyata pengumumannya bocor dan itu sudah tersebar di grup SMA di sosmed line gue. Gue kan kepo ya. Akhirnya gue nggak sabar lihat lah hasil tesnya itu. Gue udah lihat komen-komenan teman-teman gue di grup, selamat kepada ini, selamat kepada ini, semangat kepada ini. Tapi gue nggak mau ngelanjutin scrollnya itu karena takutnya ada nama gue entah selamat atau semangatnya. Dan ketika gue buka,
gue kembali tidak menemukan nama gue di situ. Itu adalah triple kill yang sangat menyakitkan untuk gue pada saat itu. Ketika sampai rumah pun tengah malam ditanya oleh ibu, gue nggak menjawabnya dengan mulut, tapi gue menjawabnya dengan air mata, karena gue nggak tahan untuk bilang bahwa gue nggak keterima. Walaupun akhirnya gue bilang, apa sih salah abang? Apa sih salah abang ketika belajar kemarin? Kenapa selalu gagal? Kenapa saya itu selalu gagal, Bu? Kenapa gitu? Kenapa usahanya kok nggak pernah berbuah hasil yang manis? Serius, gue sedih banget di situ, gue nangis. Ibu gue pun sedih, tapi ibu gue menguatkan gue dan ibu gue mempertahankan dirinya untuk tidak menangis karena melihat gue menangis pada saat itu. Setelah triple kill itu, gue bilang ke ibu gue bahwa gue memutuskan untuk tidak kuliah tahun ini karena gue udah capek sekali. Bahkan sebenarnya ada tes UM Polines di Semarang, tapi gue tidak mau berangkat ke sana 2 hari setelah pengumuman itu karena gue ngerasa udah capek banget tes dan gue udah gak mau menerima kegagalan lagi. Gue udah trauma pada saat itu. Gue akhirnya memutuskan untuk tunda setahun dan hidup di Jogja untuk les di Jogja dan belajar banyak di Jogja untuk mempersiapkan gue masuk kampus terbaik dan jurusan sesuai yang gue inginkan di tahun 2016. Gue itu sebenarnya udah memplan berangkat ke Jogja itu sebelum tanggal 12 Agustus di mana Polban mengumumkan mahasiswa cadangan yang lolos di Polban pada tahun itu. Tapi ibu gue bilang kalau mau sebelum tanggal 12 aja, barangkali ada rezeki di Polban, barangkali ada nama kamu di Polban. Gue sempat ontok-ontokan lah, bahasanya apa ya, sempat adu mulut lah. Gue bilang ke ibu gue, enggak mungkin ada nama gue di situ, Bu. Itu udah mustahil lah. Gue udah optimis banget bahwa gue gagal. Tapi ibu gue membujuk-bujuk gue, ayolah bang, gak apa-apa bang, gak apa-apa, pasti ada jalan kok, pasti ada jalan. Akhirnya ya gue luluh dan gue beli tiketnya tanggal 13. Ketika tanggal 12, gue gak bodo amat juga, gue masih penasaran juga walaupun sedikit. Tapi gue gak mau buka hasil pengumumannya itu. Gue membiarkan ibu sama adik gue aja membuka pengumuman itu di kamar ini dengan tangan mereka, yang mungkin gue pikir tangan gue ini yang membawa sial pada saat itu. Astagfirullahaladzim, maafkan aku ya Allah. Gue berangkat sholat isya, pengumumannya itu jam 7. Gue udah ngajarin ke adik gue dan ibu gue caranya bagaimana. Nanti apapun hasilnya, gue akan melihatnya setelah sholat isya itu. Setelah gue pulang dari sholat isya tersebut, ibu gue langsung keluar dari kamar ini dan langsung terharu matanya dan memeluk gue. Gue kan bingung ya, ini tuh terharu karena gagal kebanyakan atau gimana. Tapi kalau gue lihat ekspresinya, ekspresi bahagia, terharunya. Gue mastiin kan, ini kenapa Bu? Kamu keterima. Ah masa sih gak mungkin gitu, gak mungkin gue keterima, gak mungkin. Akhirnya gue coba mengklarifikasinya langsung dengan lihat ke layar laptop gue pada saat itu. Ketika gue scroll layarnya dan gue lihat prodi gue, di situ ada 2 nama gue dan nama sahabat gue, Muhammad Naufal Rahmat. Gue pas lihat itu kayak yang masa sih ini bahan Irianta saya gitu. Ini pasti bahan Irianta yang lain, gak mungkin. Terus gue mastiin lagi dengan lihat nomor peserta, gue samain dan ternyata bener itu gue. Dan gue sontak di situ, sujud syukur, teriak terharu, gue seneng banget. Akhirnya apa yang gue lakuin sebelumnya, kegagalan yang kemarin itu ada hasilnya. Dan paksaan ibu gue untuk gue sabar berangkat ke Jogja, jangan sebelum tanggal 12 tapi setelah tanggal 12 aja itu membuahkan hasil. Dan yang gue baru tahu juga, ternyata ibu gue itu gak bisa tidur 3 malam setelah pengumuman SMB Polban itu. Alasannya sih karena ibu gue ngerasa yakin bahwa masih ada kesempatan tahun ini. Dan ibu gue ngelihat bahwa usaha gue itu udah maksimal banget. Gue udah memprioritaskan belajar semaksimal mungkin. Bahkan gue ikut try out, ikut bimbel online, bimbel offline, semua udah gue jabanin. Gak mungkin gitu gak ada hasil tahun ini. Ibu gue berdoa dan memang kekuatan doa orang tua itu, khususnya ibu itu sangatlah luar biasa. Akhirnya gue siap-siap lah malam itu untuk daftar ulang besoknya, berangkat subuh-subuh. Dan akhirnya gue berkuliah di Polban. Dan jurusannya adalah Teknik Sipil, program studi D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan.
yang sebenarnya itu nggak nyambung banget sama keinginan gue pas awal. Gue milih D4 TPJJ juga sebenarnya kecelakaan. Gue pas ngisi formulir online di website Polban, rencana awalnya itu pertama D4 konservasi energi, kedua D4 TPJJ, ketiga D4 administrasi bisnis, dan keempat adalah D3 administrasi bisnis. Tapi pas gue klik submit untuk proses selanjutnya dengan urutan tersebut, nggak bisa-bisa. Sampai 7 kali gue udah coba cek internet dan lain hal, apakah salah di laptop gue dan lain-lain, ternyata enggak. Emang nggak ngerti, mungkin websitenya yang error. Tapi entah kenapa gue menukar TPJJ di atas dan konservasi energi di bawah. Pas gue klik submit untuk proses selanjutnya, bisa. Dan itu malah jadi program studi yang 4 tahun kemarin gue jalankan. Dan alhamdulillah ternyata gue pun merasa banyak hikmahnya banget ketika gue kuliah di Polban dengan prodi D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan. Gue punya teman-teman yang luar biasa di kelas gue, teman-teman pejabat. Gue punya angkatan sipil 2015 yang lantang menantang sekali. Gue punya Himas Polban yang membuat gue bisa berani berpendapat di awal-awal perkuliahan. Gue punya badan eksekutif mahasiswa di mana gue bisa mengembangkan manajemen diri gue menjadi lebih baik. Dan gue juga punya dosen-dosen yang sangat luar biasa, khususnya dosen pembimbing gue yang bisa membuka pikiran gue lebih luas tentang dunia ini. Alhamdulillah banget, gue bersyukur banget masuk Polban. Gue gak menyesal sama sekali dengan status lulus cadangan itu. Gue bangga banget cerita ke siapapun bahwa gue lulus cadangan. Dan lulus cadangan itu menjadi penyemangat gue ketika gue hidup di kampus BAUT kemarin. Hikmahnya adalah jangan lupa minta doa orang tua dan jangan lupa hargai setiap proses. Dan ketika kita mencintai proses, maka kita juga mencintai diri kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Gue yakin teman-teman ceritanya lebih keren. Bisa coba kita obrolin ya di kolom komentar. Semoga cerita-cerita kita nanti yang teman-teman ceritakan di kolom komentar nanti bisa jadi inspirasi juga untuk banyak orang. Semoga bermanfaat dan see you again in the next video.